Harry Kane meninggalkan Tottenham pada musim panas 2023, setelah mencetak 213 gol dalam 317 laga di Premier League. Sejak bergabung dengan Bayern, ia langsung menjadi pemain kunci di lini depan dengan catatan impresif, mencetak 77 gol dalam 83 pertandingan resmi. Kapten timnas Inggris ini masih terikat kontrak hingga 2027, meskipun spekulasi tentang kemungkinan kembali ke Inggris terus berkembang. Liverpool sering disebut sebagai klub yang tertarik untuk merekrutnya, namun Kane membantah rumor tersebut, dan menyebutnya sebagai cerita tidak berdasar. Dalam wawancara dengan ESPN, Kane menyatakan bahwa ia tidak suka terlalu memikirkan masa depan, dan lebih memilih untuk fokus pada penampilannya di Bayern Munchen. Saya selalu mengatakan dalam karir saya, bahwa saya bukan tipe orang yang suka berpikir terlalu jauh ke depan. Saat ini, saya sangat bahagia di sini. Kemarin, Manchester United mengunjungi City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest dalam lanjutan Premier League. Dalam pertandingan tersebut, Manchester United kembali menderita kekalahan dengan skor tipis 1-0, akibat gol Anthony Elanga di babak pertama. Malang bagi Manchester United, nasib buruk mereka tidak berhenti di situ. Salah satu pemain utama mereka, De Ligt, dilaporkan mengalami cedera dalam pertandingan tersebut. Berdasarkan laporan dari Manchester Evening News, De Ligt dikabarkan menunjukkan tanda-tanda cedera. Meskipun ia bermain selama 90 menit penuh, bek timnas Belanda itu terlihat mengalami masalah. Dan ketika meninggalkan City Ground, ia terlihat berjalan terpincang-pincang, yang menunjukkan kemungkinan cedera. Sejak bergabung dengan Betis, Antony langsung menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 4 gol, dan memberikan 4 assist dalam 12 pertandingan. Penampilannya yang impresif, turut membantu Betis meraih 7 kemenangan beruntun di La Liga. Pellegrini mengungkapkan kepuasannya terhadap sikap dan perkembangan Antony selama di Betis. Dia merasa, pemain berusia 25 tahun itu semakin menunjukkan kedewasaan dalam permainannya. Dalam wawancara dengan El Arguero, Pellegrini menyebut Antony sebagai pemain istimewa dengan potensi besar. Ketika seorang pemain dihargai 100 juta euro, itu bukan kebetulan. Pasti ada sesuatu yang sangat berharga yang dia tunjukkan untuk mencapai nilai tersebut. Antony datang ke sini dengan pemahaman bahwa dia harus terus berkembang dan menjadi lebih matang, ujar Pellegrini. Seperti yang telah diketahui, Arsenal saat ini tengah menghadapi krisis di lini serang. Untuk mengatasi hal tersebut, Mikel Arteta memutuskan untuk menjadikan Mikel Merino sebagai striker darurat. Performa gelandang tersebut sebagai penyerang dadakan cukup mengesankan, bahkan ia telah mencetak beberapa gol untuk The Gunners. Salah satunya adalah gol yang ia lesakkan ke gawang Fulham kemarin. Raes sangat terkesan dengan penampilan Merino sebagai striker. Merino benar-benar luar biasa, ungkap Raes di situs resmi Arsenal. Menurut Raes, beralih dari gelandang menjadi striker bukanlah hal yang mudah, namun Merino mampu melakukannya dengan sangat baik. Dalam pandangan Raes, Merino dalam sebulan terakhir benar-benar berkembang menjadi seorang striker sejati bagi Arsenal. Ia juga merasa senang melihat pemain timnas Spanyol tersebut mencetak gol saat Arsenal sangat membutuhkannya. Marc Casado belum bermain sejak jeda internasional, dan absen dalam 2 kemenangan besar Barcelona setelah jeda tersebut, termasuk saat melawan Girona pada minggu lalu. Meski demikian, ia telah tampil dalam 20 pertandingan La Liga musim ini, menyumbang 4 kontribusi gol, dan juga menjalani debutnya dengan timnas Spanyol pada November lalu. Berdasarkan laporan dari Vichajes, Marc Casado berpotensi meninggalkan Camp Nou pada musim panas 2025, dengan sejumlah klub top Eropa menunjukkan minat kepadanya. Arsenal dan Chelsea dilaporkan siap mengajukan tawaran sebesar 33,4 juta pound sterling untuk membawanya ke Premier League. Walaupun Barcelona tidak berniat untuk secara aktif melepas Casado, klub asal Katalan itu dikabarkan terbuka untuk mendengarkan tawaran yang sesuai. Musim ini, Manchester City menghadapi tantangan besar, karena mereka tertinggal cukup jauh dari pemuncak klasemen Liga Inggris, dan sudah terdepak dari Liga Champions. Dengan hanya FA Cup yang tersisa sebagai peluang untuk meraih trofi, fokus kini beralih pada perombakan skuad untuk memberikan dorongan baru di semua kompetisi. Menurut Tim Talk, Tierney Reijers menjadi salah satu pemain yang sangat diminati dalam daftar belanja Manchester City. Pada usia 26 tahun, Reijers tampil produktif bersama AC Milan, dan menjadi sorotan di tengah musim yang kurang memuaskan bagi Rossoneri. Meskipun Reijers baru saja menandatangani kontrak jangka panjang dengan AC Milan hingga 2030, hal ini tidak menghalangi minat dari klub-klub besar. Manchester City dikabarkan telah melakukan pendekatan untuk mengetahui kondisi dan kemungkinan kesepakatan, serta menilai apakah Reijers tertarik untuk pindah. Mohamed Salah masih menunjukkan minat untuk bergabung dengan Liga Pro Saudi pada musim panas ini, meskipun ia belum membuat keputusan final. Pemain bintang asal Mesir ini lebih memilih untuk menunggu tawaran dari Liverpool, sebelum memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Salah ingin memastikan bahwa segala kemungkinan dari pihak Liverpool sudah dipertimbangkan dengan matang, sebelum ia mengambil langkah besar tersebut. Di sisi lain, Al Hilal tetap optimis dan yakin bahwa Mohamed Salah masih memiliki peluang untuk pindah ke Arab Saudi tahun ini. Mereka percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, transfer besar ini bisa terwujud dalam waktu dekat. Siwar telah dikeluarkan oleh winger Real Betis, Antony, yang dengan percaya diri menyatakan pernyataan perang terhadap Barcelona. Pernyataan tersebut disampaikan Antony setelah Real Betis berhasil meraih kemenangan atas Sevilla pada pekan ke-29 Liga Spanyol. Kami mengalahkan Madrid,
dan bukan tidak mungkin untuk mengalahkan Barca, ungkap Antony seperti yang dikutip dari Mundo Deportivo. Pernyataan penuh percaya diri tersebut mencerminkan keyakinannya terhadap potensi timnya. Antony merasa semakin yakin dengan kekuatan Real Betis, terutama setelah kehadirannya di klub yang terbukti membuat performa tim semakin baik di Liga Spanyol. Dengan motivasi tinggi dan tren positif yang terus berkembang, Antony optimis bahwa Betis bisa menantang tim-tim besar seperti Barcelona dalam pertemuan mendatang. Randal Kolo Muani bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim dingin lalu, dengan status pinjaman tanpa opsi pembelian. Sejauh ini, ia telah mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist dalam 9 pertandingan di berbagai kompetisi bersama Juventus. Menurut laporan RMC Sport bulan lalu, masa depan sang pemain di Paris Saint-Germain tampaknya sudah berakhir. Gazzetta dello Sport juga melaporkan bahwa masa depan Kolo Muani di Juventus mungkin tidak akan bertahan lama. Bahkan pekan lalu, saat Juventus melawan Genoa dan meraih kemenangan, mantan pemain Eintracht Frankfurt tersebut hanya duduk di bangku cadangan. Spekulasi pun berkembang bahwa Juventus tidak akan mempermanenkan statusnya, apalagi dengan pemecatan Thiago Motta, sosok yang sebelumnya menginginkan kedatangannya. Kini, tinggal menunggu akhir musim untuk melihat kemana Randal Kolo Muani akan berlabuh. Fermin Lopez, kini menjadi bintang yang sedang moncer di skuad Barcelona. Pada musim ini, ia sudah bermain 30 kali bersama tim utama Las Azulgrana, mencetak 5 gol dan memberikan 6 assist. Penampilannya yang impresif menarik perhatian Manchester United, yang dilaporkan tertarik untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Relevo, peluang MU untuk mendapatkan Lopez sangat terbuka, karena Barcelona siap melepasnya. Hal ini disebabkan oleh berlebihnya stok gelandang di Barcelona, sementara klub tersebut membutuhkan dana segar pada musim panas nanti. Oleh karena itu, jika MU mengajukan tawaran yang sesuai, Barcelona bersedia untuk membicarakan transfer Lopez. Laporan yang sama juga mengungkapkan bahwa harga jual Lopez diperkirakan sekitar 80 juta euro, yang dianggap wajar oleh pihak Barcelona untuk gelandang berusia 21 tahun tersebut. Pertandingan besar akan digelar di Old Trafford akhir pekan ini, di mana Manchester United sebagai tuan rumah akan menghadapi rival sekotanya, Manchester City, dalam lanjutan IPL. Kemenangan sangat penting bagi Manchester United dalam laga ini, karena mereka berada di posisi bawah klasemen, dan membutuhkan 3 poin untuk bisa merangsek ke posisi 10 besar. Menjelang pertandingan ini, ada kabar baik bagi setan merah, yaitu absennya penyerang tajam Manchester City, Erling Haaland. Haaland baru-baru ini mengalami cedera saat bermain untuk City. Pada pertandingan FA Cup melawan Bournemouth akhir pekan lalu, Haaland tampil sebagai starter, dan berhasil mencetak gol di awal babak kedua. Namun tak lama setelah itu, ia ditarik keluar oleh Pep Guardiola dan digantikan oleh Omar Marmoush, karena terlihat kesakitan saat berjalan. Meskipun sempat ada kabar bahwa cedera Haaland tergolong ringan, Pep Guardiola memastikan bahwa cedera tersebut lebih serius dari yang diperkirakan sebelumnya. Sebelum jeda internasional pada Maret lalu, Liverpool mengalami 2 hasil buruk. Pertama, mereka dipastikan tersingkir dari Liga Champions setelah kalah dari PSG. Beberapa hari kemudian, mereka kembali merasakan kekalahan pahit saat bertanding di final Carabao Cup, di mana mereka kalah dari Newcastle. Saat ini, satu-satunya trofi yang masih bisa mereka kejar adalah Premier League. Van Dijk menegaskan bahwa timnya akan berjuang keras untuk meraih gelar tersebut. Dia mengakui bahwa kekalahan dari PSG dan Newcastle sangat berdampak bagi tim, namun Liverpool tidak ingin terjebak dalam kekecewaan, dan bertekad untuk segera bangkit. Kami sudah lama bermain di Liga. Setelah kekecewaan melawan PSG dan Newcastle, kami semua ingin segera kembali bertanding dan memperbaiki kesalahan kami, ujar Van Dijk. Kami melewati pekan yang buruk saat itu, dan kami tak bisa membantahnya. Tapi sekarang, kami fokus sepenuhnya pada apa yang ada di depan kami. Kemarin, Real Madrid bertanding melawan Real Sociedad di leg kedua semifinal Copa del Rey. Dalam pertandingan ini, Ancelotti memberi kesempatan kepada Endrick untuk tampil sebagai starter. Striker asal Brasil tersebut menunjukkan penampilan yang impresif, mencetak 1 gol dan membantu Los Blancos melaju ke final Copa del Rey musim ini. Ancelotti mengungkapkan kepuasannya terhadap performa Endrick, terutama karena sang striker berhasil mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Dalam wawancara setelah laga, Ancelotti memuji penampilan Endrick saat melawan Sociedad, dan menyebutnya bermain dengan cerdas. Ia juga mengakui bahwa pergerakan Endrick luar biasa, dan kemampuannya untuk menyelesaikan peluang dengan baik sangat berpengaruh pada hasil pertandingan. Endrick bermain sangat baik dan cerdas. Dia melakukan pergerakan fantastis, dan mampu mengakhiri peluang dengan sempurna, kata Ancelotti. Rossoneri saat ini tengah berusaha meraih posisi 4 besar, namun hal itu bukanlah tugas yang mudah. Kekalahan dari Napoli akhir pekan lalu, membuat mereka terperosok ke posisi ke-9, dengan selisih 9 poin dari Bologna. Ini berarti, peluang untuk lolos ke Liga Champions musim depan semakin tipis, yang tentunya akan berdampak besar pada keuangan klub. Kondisi tersebut memaksa klub untuk mengurangi beban finansial dengan melepas beberapa pemain. Berdasarkan laporan dari Sport, salah satu pemain yang kemungkinan dijual untuk mendatangkan dana segar adalah Malik Thiaw. Thiaw sendiri telah dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Newcastle United pada musim panas mendatang. Selain itu, Leverkusen juga dilaporkan tertarik untuk membawanya kembali ke Bundesliga. Klub Jerman tersebut bahkan sudah menyiapkan dana sekitar 25 hingga 30 juta euro untuk merekrutnya. Pada musim panas tahun lalu,
Chelsea berhasil mendapatkan Sancho dari Manchester United, dengan status pinjaman selama 1 musim, dan klausul kewajiban untuk membeli secara permanen di akhir musim. Namun beberapa minggu terakhir beredar kabar, bahwa Chelsea mungkin akan membatalkan rencana untuk mempermanenkan Sancho. Mereka dikabarkan akan mengembalikan sang winger, dan membayar penalti kepada Manchester United. Baru-baru ini, Maresca memberikan konfirmasi mengenai masa depan Sancho. Dalam konferensi pers, Maresca tidak memberikan jawaban pasti mengenai hal tersebut. Ia hanya menyatakan, bahwa ia menyukai semua pemain yang ada di skuad The Blues saat ini, termasuk Sancho. Saya mencintai semua pemain yang ada dalam skuad kami musim ini, kata Maresca. Menurutnya, masih terlalu awal untuk membahas masa depan Sancho. Sang pelatih menyebutkan, bahwa dirinya dan manajemen Chelsea akan duduk bersama untuk menentukan nasib sang winger di akhir musim nanti. Napoli baru-baru ini mengevaluasi kemampuan penyerang Feyenoord, Igor Paisa, yang telah menarik perhatian banyak klub setelah tampil impresif di Eredivisie. Pemain asal Brasil ini menjadi ancaman terbesar bagi lini pertahanan AC Milan dalam laga Liga Champions di Rotterdam, di mana ia mencetak gol penting yang membuat Rossoneri gagal melaju ke fase gugur. Namun, itu hanya sebagian kecil dari serangkaian penampilan impresifnya musim ini. Hingga kini, Paisa telah mencetak 9 gol dan memberikan 11 assist dalam 25 pertandingan di Eredivisie. Sebagai hasilnya, klub-klub seperti Napoli dan Atalanta menunjukkan minat terhadap pemain berusia 24 tahun tersebut. Menurut Calcio Mercato, Partenope telah mengambil langkah awal dengan mendekati Feyenoord untuk mempelajari persyaratan transfer potensial di musim panas yang akan datang. Romeo Lavia bergabung dengan Chelsea pada 2023, dengan harga yang cukup tinggi setelah dibeli dari Southampton. Namun sejak pindah ke London Barat, Lavia sering mengalami cedera, yang membuatnya minim kontribusi untuk tim. Gelandang tersebut baru saja kembali bermain setelah cedera sebelum jeda internasional. Tetapi sayangnya, ia kembali cedera. Enzo Maresca, pelatih Chelsea, mengonfirmasi bahwa Lavia mengalami cedera setelah sesi latihan. Ya, Lavia mengalami cedera ringan baru-baru ini, kata Maresca. Pelatih tersebut juga menyebutkan, bahwa dia belum bisa memastikan berapa lama Lavia akan absen, karena gelandang tersebut masih menjalani pemeriksaan medis, dan hasil dari pemeriksaan itu akan menentukan durasi absennya. Paris Saint-Germain terus menunjukkan performa gemilang di bawah kepemimpinan Luis Enrique, dengan membalikan keadaan untuk meraih kemenangan 4-2 atas USL Dunkerque di semifinal Coupe de France. Kemenangan ini memastikan PSG lolos ke final Piala Prancis, dengan hanya 1 pertandingan tersisa untuk meraih gelar tersebut. Saat ini, PSG memimpin Ligue 1 dengan selisih 21 poin, memberi mereka keuntungan besar dalam perburuan gelar. Selain itu, PSG juga telah menjuarai Piala Super Prancis awal tahun ini, setelah mengalahkan AS Monaco. Dengan 3 gelar Ligue 1, Coupe de France, dan Piala Super Prancis, PSG kini berpeluang meraih treble domestik. Manchester City berhasil memetik poin penuh, ketika menjamu Leicester City di laga pekan ke-30 Premier League di Etihad Stadium. Man City mendominasi pertandingan ini. Leicester bahkan tak bisa melepas satu pun tembakan tepat sasaran. Jumlah shot mereka juga minim, yakni 1 saja. Gol-gol City dicetak Jack Grealish dan Omar Marmoush. Hasil ini membuat City kini mengemas 51 poin dari 30 laga, dan mereka ada di posisi 4 klasemen sementara Liga Inggris. Sedangkan Leicester masih terpuruk di peringkat 19 dengan koleksi 17 poin. AC Milan bermain imbang melawan Inter Milan dalam laga leg pertama semifinal Coppa Italia yang berlangsung di San Siro. Pertandingan tersebut dimulai dengan tempo yang lambat dan cukup membosankan. Namun seiring berjalannya waktu, pertandingan antara Milan dan Inter menjadi lebih menarik. Gol untuk Milan dicetak oleh Tammy Abraham, sedangkan gol Inter disarankan oleh Hakan Calhanoglu. Dengan hasil ini, agregat menjadi 1-1, yang memastikan laga leg kedua akan kembali menarik. Liverpool meraih kemenangan tipis atas Everton dalam pertandingan derby Merseyside pada pekan ke-30 Premier League yang digelar di Anfield. Laga ini berjalan dengan ketat dan penuh intensitas, dengan beberapa peluang tercipta dari kedua tim. Everton sempat mencetak gol melalui Beto, namun gol tersebut dianulir oleh wasit. Sementara itu, Liverpool berhasil mencetak gol lewat Diogo Jota. Kemenangan ini membuat Liverpool mengumpulkan 73 poin dan tetap nyaman di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Di sisi lain, Everton berada di posisi ke-15 dengan 34 poin. Barcelona berhasil meraih kemenangan saat melawan Atletico Madrid dalam laga leg kedua semifinal Copa del Rey di Metropolitano. Pertandingan besar ini berlangsung ketat, namun secara keseluruhan Barcelona lebih mendominasi jalannya permainan. Atletico bahkan kesulitan untuk melepaskan tembakan yang mengarah tepat sasaran sepanjang pertandingan. Satu-satunya gol dalam laga ini tercipta melalui aksi Ferran Torres. Dengan hasil ini, Barcelona berhak lolos ke final Copa del Rey setelah unggul agregat 4-5 atas Atletico dan akan bertemu dengan Real Madrid di final.